Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tahun 2020 ini kita tidak dapat menyelenggarakan Paskah di gereja karena COVID-19 ini. Mungkin juga semua gereja di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Kita tidak pernah bayangkan sebelumnya akan terjadi hal yang demikian. Dan ini menjadi sejarah yang tak terlupakan bagi dunia ini. Sekalipun kita tidak dapat merayakan Paskah di gereja, namun kita harus tetap merayakannya di rumah kita masing-masing. Tahukah saudara, perayaan Paskah yang pertama orang Israel pada waktu mereka ada di Mesir diadakan dan dirayakan di rumah-rumah. Jadi peristiwa yang dihadapi umat Tuhan di seluruh dunia saat ini seakan mengingatkan memori kita pada peristiwa Paskah Israel pada waktu itu. Kita sedang masuk pada suasana Paskah seperti yang dialami oleh orang Israel. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dan Bapak Ibu bisa mendengarkan baik-baik firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini dengan tema, ini menjadi tema Paskah, sebab Dia hidup ada hari esok. Nats firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh beranggapan oleh karena kita tidak dapat menyelenggarakan Paskah di gereja dengan perayaan yang meriah, lalu substansi atau makna Paskah menjadi hilang, tidak ada lagi. Dirayakan ataupun tidak dirayakan, sesungguhnya tidak akan mengubah apa-apa tentang Paskah. Kita tidak dapat merayakan Paskah dengan meriah di gereja oleh karena virus corona ini. Ini tidak mengubah apa-apa tentang Paskah. Paskah adalah kebangkitan Kristus dari kematian. Paskah adalah kemenangan Kristus atas maut dan iblis. Ini tidak pernah berubah. Paskah bukanlah sekedar perayaannya atau seremonialnya, akan tetapi bagaimana kita memaknai Paskah itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Memang Paskah harus tetap dirayakan di gereja-gereja setiap tahunnya kalau situasi ini sudah aman. Namun jangan berhenti hanya pada perayaannya. Makna dan tujuan Paskah itu harus terjadi dalam hidup kita, harus terjadi dalam kehidupan keluarga kita, harus terjadi dalam pelayanan dan pekerjaan kita.
Kebangkitan Kristus harus membawa pertobatan dalam diri kita. Kebangkitan Yesus harus menghasilkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kebangkitan Kristus harus menuntun kita kepada keserupaan dengan Kristus. Saya mengajak saudara sekalian untuk memahami dan menghidupi kebenaran yang hakiki di dalam peristiwa Paskah, di dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Yang pertama, Yesus sudah bangkit dan kebangkitannya menjadi pondasi kekristenan dan menjadi pondasi kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya teringat peristiwa pada waktu Yesus mati digantung di atas kayu salib dan kemudian mayatnya dikuburkan. Petrus dan murid-murid yang lain, mereka semua seperti merasa semua sudah berakhir. Semua kenangan-kenangan indah bersama dengan Yesus yang akan sirna. Keadaan hidup mereka saat itu dirasa sudah kembali seperti kehidupan mereka semula. Akan tetapi kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Ayat 20 dikatakan tadi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus dan teman-temannya di pantai Danau Tiberias. Karena mereka sudah kembali kepada profesi mereka yang semula. Kebangkitan Yesus membaharui komitmen para murid-murid untuk melanjutkan misi mereka, misi Yesus di dunia ini. Mereka menyadari kebangkitan Yesus. Mereka mengalami kebangkitan Yesus hidup di dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka siap menderita. Mereka siap teraniaya, bahkan mati untuk Yesus. Pemberitaan mereka tentang Yesus yang bangkit itu menggemparkan seluruh Yerusalem, bahkan kekaisaran Romawi. Ayat 17 berkata, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jika Kristus tidak bangkit, kekristenan akan runtuh dan hanya akan menjadi sebuah kultur atau hanya akan menjadi sebuah perkumpulan sosial biasa. Orang-orang yang ada dalam perkumpulan itu adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak ada jaminan hidup kekal di sana. Alkitab hanya akan menjadi buku biasa, sama seperti buku-buku yang lain karangan manusia. Kekristenan hanyalah akan menjadi sebuah agama, dan semua ritual keagamaan yang dijalankan tidak mengandung nilai kekekalan sama sekali. Jika Kristus tidak dibangkitkan, kekristenan sama saja seperti keyakinan-keyakinan yang lain. Hidup kita sama saja dengan orang-orang yang lain. Upaya-upaya untuk berbuat baik, upaya untuk hidup benar dan hidup kudus tidak ada artinya. Sebab pengharapan tidak ada. Pengharapan hampa, pengharapan kosong. Firman Tuhan berkata tadi, sebab jika kita menaruh pengharapan pada Yesus yang mati, pada Yesus yang tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Akan tetapi puji Tuhan, ayat
20 berkata, yang benar adalah Kristus bangkit dari kematian. Kuasa maut tidak mampu menahan kebangkitan Yesus. Iblis dikalahkan. Maka kepercayaan kita tidak sia-sia lagi. Semua hal yang kita jalankan dalam Kristus menjadi berguna. Semua hal yang kita jalankan di dalam iman pada Yesus mengandung nilai kekekalan. Kekristenan berdiri tegak. Kekristenan bukan sebuah agama, melainkan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Alkitab tidak buku yang sama seperti buku-buku yang lain, melainkan Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup orang percaya. Oleh karena Yesus bangkit, ibadah yang kita jalankan berguna dan sangat berguna untuk hidup hari ini maupun untuk hidup hari esok. Pelayanan kita, pemberian kita akan berfaedah bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, dan semuanya akan menjadi kesenangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kebenaran ini yang kita harus renungkan, bahwa Yesus bangkit. Oleh karena Yesus bangkit, maka semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Ibadah-ibadah kita tidak pernah sia-sia, akan berguna untuk hidup kita hari ini maupun untuk hidup kita yang akan datang. Karena itu saudara-saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan ini, Yesus bangkit. Oleh karena Yesus bangkit, maka kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Sebab persekutuan kita dan jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang kedua, karena Yesus hidup, maka ada hari esok. Tetapi yang benar adalah bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan dalam kebangkitannya semua orang-orang yang percaya kepada Yesus dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yesus hidup. Karena Yesus hidup, maka kepercayaan kita pun hidup. Iman kita pun dinamis. Kepercayaan kita dalam Yesus mengandung janji-janji. Kepercayaan kita dalam Yesus mengandung jaminan yang pasti. Jaminan apa itu? Jaminan keselamatan, jaminan pemeliharaan, jaminan perlindungan, jaminan kemenangan, jaminan kebahagiaan dan kelimpahan hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hidup yang kita jalani ini, kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi persoalan, kita akan menghadapi ancaman, termasuk hari-hari ini kita menghadapi ancaman virus corona. Dampak dan hantaman dari hantaman dan goncangan COVID-19 ini kita rasakan bersama. Tapi saudara-saudara ingat, Yesus hidup. Maka ada hari esok. Kita ada di dalam tangan Yesus yang hidup. Kita ada di dalam tangan Yesus yang berdaulat atas segalanya. Dan Dia akan membawa kita kepada hari esok yang penuh gemilang. Saudara-saudara sekalian, Yesus hidup, maka pengharapan ada
dalam diri setiap orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita. Roma 5 ayat yang ke-5 berkata, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, mungkin hidup yang kita jalani saat ini terasa sangat berat. Hasil pekerjaan kita tidak seperti yang kita harapkan. Apa yang kita gumuli dalam hidup ini belum terwujud, belum kelihatan wujudnya. Tetapi saudara-saudara, tetaplah berjuang, tetaplah berkarya, sebab Yesus hidup. Dia hidup hari ini, Dia hidup hari esok, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan yang hidup, Dialah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dari sekarang ini. Tuhan akan membawa kita kepada hari depan yang penuh gemilang, hari depan yang indah, sebab Dia Bapa yang mengasihi kita, anak-anaknya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetaplah giat, tetaplah berdiri teguh dalam iman.